Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 IPS 3 yang beranggotakan Nova Yuliani, Rizky Dwi Oktaviani, Sandi Fadli Kurniawan, Siti Nur Hasanah, dan Suci Manik akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kearifan lokal Tanah Ulen. Pengertian Tanah Ulen. Masyarakat Dayak Kenyah mengenal konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam lewat Tanah Ulen. Tanah artinya tanah dan ulen artinya dibebankan hak atau milik. Jadi, Tanah Ulen adalah kawasan hutan yang dijadikan hutan lindung adat yang pengelolaan dan pemanfaatannya juga diatur secara bersama-sama agar tetap lestari dari generasi ke generasi. Asal mula terbentuknya Tanah Ulen. Asal mula terbentuknya Tanah Ulen dilatar belakangi keinginan pemimpin suku atau kepala adat atau keinginan warga masyarakat secara bersama-sama untuk memiliki area yang dapat dipakai sewaktu-waktu untuk kepentingan tertentu, termasuk kepentingan kaum bangsawan dan keluarganya. Kawasan yang kemudian diakui sebagai Tanah Ulen biasanya memiliki keunggulan potensi hasil hutan dan satwa yang memberi manfaat bagi kepentingan masyarakat. Peruntukannya juga bervariasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat. Manfaat Tanah Ulen bagi masyarakat. Tanah Ulen mempunyai manfaat bagi masyarakat. Salah satunya Tanah Ulen dapat berfungsi sebagai lumbung desa. Potensi hutan yang ada dalam kawasan paling tidak akan dapat memberikan rasa aman dan jaminan bagi kelangsungan hidup masyarakat, baik secara ekonomi atau sosial. Mengapa Tanah Ulen penting bagi masyarakat Dayak Kenyah? Pada zaman dulu, adat dan kepercayaan mereka menuntut pelaksanaan upacara sepanjang tahun untuk merayakan siklus pertanian atau siklus kehidupan, atau pula pulangnya pasukan perang, juga orang yang pergi merantau. Kepala adat punya tanggung jawab sebagai tuan rumah atas pelayanan bagi semua pengunjung atau tamu. Kepala adat juga harus menyiapkan makanan untuk masyarakat yang bekerja di ladang atau di kebunnya. Dia juga harus memastikan makanan yang tersedia cukup untuk semua tamu, terutama ikan dan daging. Dari kebiasaan semacam itulah munculnya Tanah Ulen. Dengan Tanah Ulen, maka kawasan hutan dapat dimanfaatkan secara sangat terbatas, teratur, dan berdasarkan peraturan adat. Agar pengaturan pengelolaan hasil hutan dan pengelolaan Tanah Ulen bisa maksimal, ada peraturan yang disepakati melalui musyawarah dan sekarang dibuat secara tertulis. Sekarang, tanggung jawab atas pengelolaan Tanah Ulen telah dialihkan kepada lembaga adat bersama masyarakat, kepala adat, dan lembaga adat mengelola Tanah Ulen berdasarkan peraturan adat. Untuk penjelasan yang lebih lengkapnya lagi, yuk mari kita simak video yang satu ini. Terbentuknya Tanah Ulen ini dari suku Kenyah Lepuk Maut di Long Alango sejak kakek saya dulu.
Itu tanah ulen yang di Lalut Birai itu tahun 1901 itu milik pribadi, masih milik pribadi keluarga besar kami. Hanya beriringnya waktu, setelah kakek saya meninggal, diganti dengan almarhum ayah saya, Nyi Apuy. Di situ tanah ulen yang milik pribadi itu diserahkan ke desa, jadi kita mengelolanya sama-sama. Siapapun yang melanggar ke sana pada waktu zaman kakek saya masih hidup itu didenda. Denda, tidak boleh sembarang di sana, tidak boleh sembarang mencuri. Sampai orang nanti di sana tuh kalau sesat saja jalan, jadi ketahuan di situ, tetap didenda sama kakek saya dulu. Boleh ambil buruan di dalam hutan lindung itu, hutan tanah ulen kita itu, pada waktu acara-acara tertentu saja, seperti pernikahan, termasuk pesta panen. Boleh ambil buruan di sana, buruan-buruan binatang apa sama sana, karena semua masyarakat itu merasakan, oh ini hasil dari tanah ulen. Ulen itu sebenarnya tanah lindung sebenarnya tanah lindung desa. Tidak boleh sembarang bebas di sana, tidak boleh bebas-bebas di sana. Itu yang tertentu tadi itu boleh di sana, sampai kayu tidak boleh ditumbang sana. Itu pun untuk kepentingan umum tidak boleh, kecuali kepentingan untuk tanah ulen sendiri. Sekian video penjelasan dari kami mengenai kearifan lokal Tanah Ulen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.